ChatGPT meragukan timnas Indonesia. Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia itu. Ramalan ChatGPT adalah 7%. Di mana? Di mana? Arab Saudi itu memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 38% dan Irak 55% dan Indonesia itu 77%, teman-teman. Gila, sumpah. Ini apakah memang ChatGPT ini menganggap timnas Indonesia itu nggak bisa mengalahkan Arab Saudi? Jika kita lihat, teman-teman, dari head to head ketika kita menghadapi Arab Saudi, ya, kita lihat dari dua pertandingan ke belakang, ya, ketika kita menghadapi Arab Saudi di kandang mereka, kita bisa meraih ke hasil imbang dengan skor 1-1. Nah, bahkan itu juga kita karena dicurangi, ya, teman-teman, ya, kita bisa menang menghadapi Arab Saudi di kandang mereka waktu itu, ya, tapi hasil akhir kita menghadapi Arab Saudi itu 1-1. Dan ketika Indonesia menghadapi Arab Saudi di kandang kita itu 2-0. Nah, jadi nggak ada langsung bahwasanya Arab Saudi itu memang tim kuat, enggak ya, teman-teman, enggak. Tapi saya menghormati, oke lah, memang ChatGPT mengklaim bahwasanya peluang timnas Indonesia itu 7%, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ingat, saya belum pernah mengucapkan dari mulut saya sendiri bahwasanya Indonesia gagal lolos Piala Dunia. Belum pernah, karena saya yakin kita bisa mengalahkan Arab Saudi dan Irak memiliki peluang lolos itu 55%. Oke lah, memang Irak ini tim kuat karena kita lihat head to head kita ketika menghadapi Irak, ya. Kita nggak pernah menang. Pertandingan pertama di tahun 2023 kita kalah dengan Irak dengan skor 5-1 dan di pertandingan kedua di tahun 2024 kalau nggak salah, ya, di Piala Asia kita kita kalah itu juga, kita kalah 4-1 juga, 4-1. Jadi memang Irak ini tim kuat. Jadi kalau prediksi saya, kalau kita ingin lolos ke Piala Dunia, kita harus menang menghadapi Arab Saudi dulu. Kita harus menang dulu menghadapi Arab Saudi. Kalaupun kita menang menghadapi Arab Saudi, kita bisa ambil hasil seri menghadapi Irak. Jadi ChatGPT nggak tahu, PSSI sudah mempersiapkan 4 pemain sekaligus untuk memperkuat timnas Indonesia di ronde 4. Nah, ini nih ChatGPT nggak tahu, makanya ChatGPT itu mengatakan peluang timnas Indonesia itu 7%. Nah, ini nih. Tapi walaupun kita diberikan apa ya, dinilai bahwasanya kita memiliki peluang hanya 7%, tapi nggak itu tolak ukurnya kita lolos ke Piala Dunia, ya. Saya yakin dengan tim Indonesia kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Arab Saudi, kita harus menang menghadapi Arab Saudi. Satu-satunya peluang kita agar lolos ke Piala Dunia itu kalahkan Arab Saudi. Oh, tapi memang, ya, inilah kekesalan saya kepada PSSI, ya. Kenapa kita untuk uji coba ini ketika untuk menghadapi Lebanon, menghadapi ada sebagai tim, Pak Erick Thohir sudah membuat laga persahabatan, ya, tapi itu mainnya di kandang sendiri. Kita main di Gelora Bung Tomo. Tapi apa salahnya, Pak? Coba, ini kan laga persahabatan, laga uji coba untuk di ronde 4 kita, ya. Coba kita bermain di luar kandang kita. Karena kita nanti di ronde 4 bermain di kandang Arab Saudi. Nah, apa salahnya kita bermain di luar kandang kita? Karena kalau kita lihat, ya, hasil pertandingan ketika kita main di luar daripada kita main di home, di tempat kita di Indonesia, hasil pertandingan itu tidak sebanding. Kita banyakan mendapatkan hasil positif di kandang, tapi di luar kandang kita mendapatkan hasil yang negatif, teman-teman. Kita bisa dibantai seperti kita menghadapi China, ya, kita kalah 2-0. Nah, semua kalau memang PSSI ini apa ya, peka ya terhadap timnas, maunya kita bermain jangan di kandang kita, maunya kita bermain away di kandang seperti di kandang Lebanon. Kita uji coba, ini uji coba, ya, persiapan. Nah, tapi memang kalaupun itu keputusan PSSI, kita harus hormati juga, ya. Ada mungkin tujuan tertentu PSSI untuk membuat Indonesia bermain tetap di kandang kita sendiri, tetap bermain di Indonesia sendiri. Jadi harapan saya untuk PSSI, ya, untuk timnas Indonesia, tolong, Pak, tolong percepat naturalisasi keempat pemain ini, karena kita membutuhkan seorang striker, ya, dimana Oliver Meni lagi cedera, Ratnar Oramagon lagi cedera. Nah, kita nggak ada opsi untuk striker tunggal kita, ya. Kita membutuhkan satu striker yang memang betul-betul striker, memang betul-betul striker tunggal, ya, seperti Oliver Meni. Makanya saya berharap memang Pak Thohir sudah mengkonfirmasi bahwasanya keempat pemain ini sudah dimintai data-datanya, sudah semua ada, tinggal pengambilan sumpah, dan data itu sudah
anggota Dewan DPR, dan penandatanganan sudah dilakukan oleh Pak Prabowo, presiden kita. Nah, semoga keempat pemain ini dapat bergabung dengan cepat agar persiapan kita untuk ke Piala Dunia ini semakin kuat, semakin lengkap ya. Saya berharap dan saya berdoa selalu agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Karena ketika kita lolos ke Piala Dunia, inilah era keemasan kita, era kebangkitan kita untuk menggapai atau menaikkan ranking FIFA kita ya. Walaupun nanti kita di Piala Dunia berjumpa dengan negara-negara kuat, tapi kita udah lolos ke Piala Dunia, bos. Lolos ke Piala Dunia, bos. Itu salah satunya, bos. Jadi wajar PSSI mengatakan PSSI itu fokus kepada timnas senior. Wajar, teman-teman, karena ini Piala Dunia. Piala Dunia, ya. Piala Dunia, bos. Ya. Piala yang paling bergengsi di seluruh dunia, ya. Saya harap Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi dan hasil seri menghadapi Irak. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada pendapat lain, tolong ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, di komen teman-teman, di komen dan di subscribe ya. Thank you.